Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairi, NIM 211441027 dari program studi akuntansi syariah kelas A dengan mata kuliah ekonomi makro dan mikro dan diampu oleh dosen Ibu Ayu Ajahra MM. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang konspirasi dan macam-macam jenis menginspirasi. Apa itu konspirasi? Konspirasi adalah suatu persekongkolan untuk menjalankan rencana besar. Mendengar kata konspirasi, yang terlintas pasti adalah teori-teori konspirasi yang dihubungkan dengan berbagai peristiwa besar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata konspirasi adalah persekongkolan atau komplotan. Para konspirator berusaha mengerjakan rencana konspirasi mereka secara mulus dan rapi, sehingga orang tidak mengetahuinya sedikit pun. Hal ini yang membuat konspirasi sulit untuk dibuktikan. Pada akhirnya, orang-orang hanya mampu menebak dan menduga-duga atau apa yang akan terjadi selanjutnya dari rencana-rencana konspirasi tersebut. Oleh karena itu, muncullah berbagai teori konspirasi dari sudut pandang yang berbeda-beda. Dan menurut Kamus Oxford atau Oxford Dictionary, pengertian konspirasi adalah suatu rencana yang sifatnya rahasia yang dilakukan oleh sekelompok orang tertentu dengan tujuan ilegal atau merugikan pihak-pihak tertentu. Jadi, pengertian konspirasi adalah tindakan yang berusaha menjelaskan bahwa penyebab tertinggi dari satu atau serangkaian peristiwa yang pada umumnya peristiwa politik, sosial, tragedi kemanusiaan, serta sejarah adalah suatu rahasia. Hal ini pun seringkali memberdayai atau mengabulkan fakta-fakta yang sebenarnya direncanakan dan dilaksanakan secara diam-diam oleh sekelompok orang-orang atau organisasi yang sangat berkuasa dan berpengaruh. Di dalam konspirasi ada jenis-jenis konspirasi. Dalam konspirasi tersebut 4 jenis konspirasi antara lain konspirasi yaitu sebuah perjanjian yang dilakukan orang untuk menipu, menyesatkan, atau menipu orang lain dari hak-hak hukum mereka, atau untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Yang kedua, konspirasi kriminal, yaitu perjanjian antara orang-orang yang melanggar hukum di masa depan. Yang ketiga, konspirasi politikal, yaitu kesepakatan antara orang-orang dengan tujuan mendapatkan kekuatan politik atau memenuhi tujuan politik. Hubungan dan spok konspirasi, yaitu sebuah konspirasi di mana terdapat satu atau lebih konspirator utama yang melakukan perjanjian serupa dengan orang lain yang keberhasilannya tergantung dari orang-orang yang ia ajak dalam perjanjian. Di dalam konspirasi tersebut ada tujuan berbicara tentang sebuah konspirasi perekonomian di dunia. Salah satu yang paling ramai yakni tahun yang sebelum-sebelumnya ada pandemi virus corona tidak lepas dari tangan elit global dalam menata ulang perekonomian dunia. Membahas asal muasal itu tentu ngeri sedap karena belum ada bukti yang valid. Bentuknya hanya proxy war, maka para intelijen di dunia pun saling tuduh. Ada yang menuduh pihak Cina karena kebocoran laboratorium. Ada yang menuduh pihak Amerika yang menyebarkan virus karena motif perang dagang. Wabah virus corona selalu tidak sepi dari pemberitaan. Selain berita yang bersifat faktual,
bermunculan, juga analisis-analisis yang antara dengan teori konspirasi. Salah satu yang paling ramai yakni pandemi virus corona tidak lepas dari tangan elit global dalam menata ulang perekonomian dunia. Kalau kita mempelajari sejarah, virus corona bukan wabah baru. Virus ini berkembang menjadi berbagai macam jenis virus akibat modifikasi genetik. Virus SARS yang pertama kali identifikasi di Guangzhou, Cina pada tahun 2022 adalah jenis virus corona. Kemudian muncul varian virus baru di Wuhan yang dikenal sebagai coronavirus disease 2019 atau dalam persamaan COVID-19. Penyebaran pandemi virus ini dalam kurun waktu 2 bulan. COVID-19 sudah menyebabkan kematian lebih dari 5.000 orang di dunia. Pada persentase rata-rata tingkat kematian sebenarnya COVID-19 paling kecil. Tingkat kematian karena hanya 3,4%, sedangkan virus corona SARS lebih tinggi tingkat kematian dari sebelumnya, yaitu 9,6%. Yang paling bahaya adalah virus MERS yang tingkat kematian mencapai 34%. Yang betul konspirasi corona adalah ulah para elit global. Ada opini dari beberapa pengamat dunia bahwa situasi ini dimanfaatkan untuk membentuk The New World Order. Siapakah mereka? Dari literatur yang penulis pelajari, mereka adalah komando 7 elit global. Mereka menciptakan ketakutan lalu kepanikan global lewat media massa. Akhirnya banyak negara bangkrut akibat krisis sosial dan ekonomi. Sang elit kemudian akan memberikan solusi akibat kehancuran yang mereka akibatkan. Kondisi ini relevan dengan sejarah hancurnya Wall Street hingga berlebihan dengan Renaissance art yang didirikan pada 1913. Dan dalam apa pengaruh dari konspirasi perekonomian di dunia? Kenapa harus Cina sebagai awal penyebar virus COVID-19? Sebab Cina sudah banyak berontokkan bisnis besar negara adidaya. Cina juga menggalang dukung negara-negara Eropa dan Asia untuk mensukseskan proyek obor. Selain untuk meruntuhkan dominasi Cina, mereka juga memantau cara tepat yang negara itu lakukan, yaitu lockdown. Seruan lockdown banyak digaungkan oleh WHO, dibantu tekanan media massa terkemuka di dunia dan yang dari awal sudah memblow up agar terjadi kepanikan. Banyak negara melakukan hal ini, hasilnya mata uang hancur. Para global anjlok, perbankan runtuh, tujuan elit pun sukses membawa pasar global, membawa dunia menjadi krisis global. Setelah itu semua terjadi, lalu apa yang ditawarkan? Tentu vaksin, dan negara akan tersedot untuk memburu vaksin. Ketika negara sudah diambang bangkrut, apalagi selanjutnya? Tentu saja selanjutnya elit konspirasi ini menawarkan solusi untuk memulihkan ekonomi. Dengan utang-utang yang baru, negara di dunia akan tenggelam dengan utang yang serentak. Sampai kapan harus melunasinya? Ekonomi sudah dikuasai dan mereka bisa menerbitkan bond atau surat utang tanpa jaminan. Tentu saja selanjutnya elit konspirasi ini menawarkan solusi untuk pemulihan ekonomi. Dengan utang-utang yang baru, negara di dunia akan tenggelam dengan utang yang entah sampai kapan harus melunasinya. Ekonomi sudah dikuasai dan mereka bisa menerbitkan bond atau surat utang tanpa jaminan.
Bahkan ketika pasar modal terjungkal, mereka juga bisa membelinya dengan harga yang murah. Fase selanjutnya, utang yang tak sanggup dibayar negara, hancurnya ekonomi secara global akan membuat langkah para elit semakin mudah untuk mengontrol dunia. Bahkan akan dibuat mata uang jenis baru yang ditawarkan kepada dunia. Apakah COVID-19 sudah akhir dari senjata biologi? Jawabannya tidak, karena ini baru fase percobaan. Bila dunia tidak sembuh perekonomiannya, maka akan diciptakan wabah baru yang lebih ganas lagi. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia tidak menerapkan lockdown karena ekonomi harus tetap berjalan. Masyarakat tidak usah panik dan cemas, tapi selalu waspada dengan skenario yang ada. Ini fase awal, yang akan ada lagi drama lanjutan yang tidak kita harapkan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.